Ya. 1 bulan itu kan kurang lebih 5 kali pengambilan. 5 kali Jadi yang pengambilan. 4 kali itu masuk kantong. Yang 1 kali untuk Mupuk. perawatan dan pemupukan. Nah ini. Kalau kalian punya angsuran bank ya cocok juga ya Pak. Iya. Karena ini sifatnya tanduran ini kan apa itu umurnya panjang. Oh, umurnya Jadi panjang. Masa panen kita itu berkali-kali. Berkali. Lama. Wih, ini nih. Yang jelas kita tuh kalau untuk di perawatan kita harus maksimalkan. Contohnya ya di penyemprotan, pemupukan. Itu kalau kita ingin hasil yang maksimal, kita harus memaksimalkan untuk perawatannya. Oh, gitu. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke guys, di video kali ini saya akan ajak kalian semua ke salah satu pertanian yang sangat menguntungkan guys. Karena tanaman yang satu ini guys, cukup tanam sekali tapi bisa panen berkali-kali guys. Mantap kan? Dan yang lebih mantapnya lagi guys, tanaman yang satu ini ngunduhnya itu 5 hari sekali guys. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 6 kali pemetikan guys. Dan kalau perawatan rutin guys, tanaman yang satu ini bisa tumbuh subur tuh sampai umur 2 tahun guys. Wow, luar biasa kan? Jadi buat kalian semua yang lagi nyari informasi tentang tanaman yang bisa panen berkali-kali, disimak sampai habis ya guys. Dan jangan lupa di-subscribe guys. Maleng! Woi, maleng! Maleng Jepang! Woi, kenapa Mas? Maleng Jepang. Oh, kirain maleng ada orangnya ya Mas ya? Ada orangnya. Mau maling. Maleng Jepang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga Haji. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke teman-teman, ini saya habis maling Jepang. Orangnya di belakang lumayan buat nyayur istri nanti ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman ini teman-teman, yaitu tanaman Jipang teman-teman. Tanaman Jipang ini ya bisa dikatakan tanaman yang amazing lah, karena ya di satu sisi ini kurang lebihnya 5 hari sekali ngunduh, dan yang pastinya mantap lah. Jadi buat kalian semua yang pengen nyari informasi tentang tanaman yang bisa mendapatkan gaji bulanan, nonton ini sampai selesai, karena tanaman ini 5 hari sekali ngunduh. Berarti kalau sebulan berapa kali Pak? 5. Berarti berapa matematikanya? 5 kali 6 kali. Jadi 6 kali ngunduh teman-teman. Jadi dalam sebulan 6 kali ngunduh. Jadi buat kalian semua yang punya anak sekolah dan kira-kira punya angsuran, cocok ya Pak ya untuk untuk menanam Jipang ini. Yuk, yang punya itu di belakang teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dengan si pemiliknya. Yuk. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dong, tadi kan kirain mau maling. Mau maling. Ini minta dikit loh Mas ini. Oh iya, Boleh? boleh. Sangat dibolehkan sekali. Oke teman-teman, ini saya sudah bareng sama si pemiliknya, yaitu siapa Mas? Kentus. Pak Kentus teman-teman. Mantap banget teman-teman. Ini adalah Pak Kentus. Selain Pak Kentus ini latar belakangnya selain pedagang sayur, juga petani Jipang ya Pak? Tani ya Labusium. Labusiem. Mantap banget ini. Aduh, dari tadi Pak di sini Pak? Ya lumayan sih. Lumayan. Udah Ya. lumayan. Ini kenapa ini Pak kok bisa alasannya menanam Jipang ini, alasannya kenapa sih? Ya karena kebutuhan itu semakin hari kan semakin banyak karena ada anak sekolah. Wih. Dan ini kan penghasilan kan lumayan. Lumayan. Ya kalau dibilang besar ya kita kan harus ngukur dari luas lahan. Tapi kalau untuk lahan segini ya alhamdulillah untuk anak sekolah SMA itu udah Cukup lah. mencukupi. Wih, ini teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mungkin nyari-nyari informasi tentang tanaman yang bisa buat jajan anak sekolah, Jipang ini cocok ya Pak ya Kentus Cocok ya? sekali ya. Cocok sekali. Dan kalau juga nggak cuma sekedar anak sekolah teman-teman. Kalau kalian punya angsuran bank ya cocok juga ya Pak? Iya. Karena ini sifatnya tanduran ini kan apa itu umurnya panjang. Oh, umurnya Jadi panjang. Masa panen kita itu berkali-kali. Berkali. Lama. Wih, ini cuan nih. Yang paling seneng nih saya bahas tentang cuan ini. Oke. Mantep banget. Ini Pak, kalau untuk tanaman Jipang sendiri, ada nggak sih standar jarak tanam? Kalau untuk standar jarak tanam saya juga belum begitu paham, tapi yang saya gunakan itu ukur 3 kali 6 meter. Oh, 3 kali 6 meter. Iya. Oh, jadi ke sananya, ke 6-nya kemana 6-nya? Ke sana ya? Ke arah sana. Oh, 6 ke sana, ke sana. 3 meter. 3 meter. 3 kali 6. 3 kali 6. Kalau ini untuk luas sendiri berapa nih total, Pak? Luas 1.600 meter persegi. Ini luasnya? Iya, jadi kalau untuk masuk apa itu kita penanamannya sekitar 80 sampai 90 batang Jipang. Jadi kalau untuk pertama nih Pak, Jipang ini ya,
untuk ditanam itu jipang itu dari mana sih benihnya itu jipangnya? Untuk yang pertama kita harus cari batang yang udah tua. Batang yang udah tua. Batang yang udah tua, jadi dia kan kalau untuk pembibitan insya Allah menghasilkan benih yang baik, bagus. Oh jadi bukan dari biji gini bukan Pak? Ya, maksudnya itu batang yang udah tua terus menghasilkan buah, dan buahnya ini gitu iya betul. Oh jadi yang dimaksud tanaman jipang ini yang sudah berumur dan sudah berumur menghasilkan buah jipang ini insya Allah menjadi benih yang berkualitas ya. Kualitas bagus. Kalau di 1.600 meter ini Pak, totalnya berapa benih nih Pak? Kisaran tuh 80 sampai 90 batang. Oh 90 batang. Iya, kurang lebih. Kalau untuk jipang sendiri perawatannya seperti apa sih Pak Endus? Kira-kira? Untuk perawatan bisa dibilang ya sangat mudah. Kalau untuk penyubur tanaman kita tetap menggunakan pupuk kimia, pupuk kandang juga kita menggunakan. Untuk pertama perangsang tumbuh ya kita gunakan kocoran NPK Bas itu. Oh, untuk pertama kali. Jadi dari masa tanam, habis itu ngocornya berapa hari setelah masa tanam? Sekitar 10 hari. 10 hari baru. 10 hari kita kocor NPK Bas itu untuk pertumbuhan. Terus nanti selanjutnya ya kita buat 20 atau 15 hari sekali. Terus setelah lewat umur 1,5 bulan kita gunakan pupuk tajuk, pupuk teban. Oh gitu. Ya. Kalau dari masa tanam nih Pak sampai bisa panen gini berapa bulan sih? Ya, kurang lebih kita 3,5 bulan. Oh 3,5 bulan? 3 bulan itu udah ada lah kalau tenggerentil lah ya. Nek arep nyayur bening ya sana. Oh, ada teman-teman. Jadi kalau buat kalian semua yang pengen nyayur bening kalau untuk 3 bulan sudah ada lah ya. Ada ya. Oh, jadi dari masa tanam sampai panen itu kurang lebihnya 3,5 bulan. Iya. Itu sudah mulai maksimal lah ya. Ya belum, kalau kita mengangkat bicara soal maksimal itu kisaran umur 5 bulan sampai 7 bulan. Oh itu. Gitu ya. Tapi ini kalau ini sendiri umur berapa ini? Ini baru mendekati 4 bulan lah. Mendekati 4 bulan. Wih, tapi kalau baru mendekati 4 bulan tapi udah gembruyuk gini teman-teman, mantap banget nih. Makanya saya tadi sampai kepikiran mau nyolong tapi ada orangnya jadi minta aja lah. Kalau untuk ini sendiri Pak, untuk kan saya lihat dari tadi itu Bapak itu ngambilin ininya nih, ngambilin daunnya itu alasannya kenapa Pak? Daun-daun yang udah kuning ini katanya kalau di ilmu IPA itu kan masakan untuk fotosintesis dia kan udah nggak maksimal. Betul. Jadi kita harus ganti dengan daun-daun yang muda. Oh gitu ya. Jadi memang kita kalau kita punya tanaman ini kita harus rajin ngambilin daun-daun kuning ini ya. Iya. Kira-kira udah produksi semua belum ini? Belum, ini baru separuh produksi. Oh baru separuh ya. Jadi dari total 1.600 meter baru yang 800 produksi. 800 yang produksi. Terus kalau udah produksi gini Pak, kita rutin melakukan pemupukan tuh berapa hari sekali atau berapa bulan sekali? Untuk pemupukan kalau udah pembuahan itu kita rutin 1 bulan sekali. Oh 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Jadi hemat juga ya. Jadi pas kita dapat duit ya bisa buat beli pupuknya. 1 bulan itu kan kurang lebih 5 kali pengambilan. Jadi yang 4 kali itu masuk kantong. Yang 1 kali untuk pupuk perawatan dan pemupukan. Nah ini nih yang dicari-cari ini teman-teman. Oh gitu. Kalau untuk ini Pak, ini kan totalnya kan baru separuh nih yang produksi. Kira-kira nih dalam separuh ini udah dapat berapa kintal nih Pak? Ini kan belum semuanya produksi ya Pak, karena memang selain belum semua produksi, ini kan bisa dibilang baru belajar buah. Ini yang udah buah aja belum maksimal. Ini tadi kan udah diunduhin juga ya, tadi kan di depan sana ya. Itu tadi. Ini tadi udah ngambil 1,5 kuintal. Ini. Jadi kalau selama ini Pak, selama sudah produksi ini paling maksimal buahnya berapa kintal Pak? Yaitu 2 kintal. Oh 2 kintal. 2 kintal. 2 kintal. Dan sekarang harga berapa Pak? Kalau umumnya kalau 3.500. 3.500 kali 2 kintal berapa Pak Yan? Hah? 700.000. Wah, 5 hari sekali. Oh 5 hari sekali. Wah, mantap. Ini dia. Ya untuk kebutuhan anak sekolah. Kebutuhan anak sekolah, betul mantap banget. Jadi kalau 5 hari sekali 700 kali 6 berapa Pak Yan? Kan kalau dalam sebulan kan 6 kali kan. 7 kali 6 berapa? 4,2. 4.200.000. Wah, mantap teman-teman.
Cuan-cuan lagi nih ya. Konten saya itu konten tentang cuan teman-teman, karena ya setidaknya bisa memberikan inspirasi lah buat semua teman-teman di rumah. Iya. Kalau ini Pak, dalam sebulan ini kira-kira pemupukannya, jenisnya pupuknya apa aja? Dalam Jenisnya ya NPK Bas itu cuma 10 kilo. 10 kilo. Terus kita ZA-nya pakai 10 kilo. 10 kilo. SP36 20 kilo. 20 kilo. Iya. Jadi total 1.600 ini Cuma untuk 40 kilo. 40 kilo. Iya, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya, masih cuan teman-teman. Untuk biaya perawatan sendiri kisaran berapa Pak dalam sebulan? Ya kalau 1 untuk- juta ada? Ya, kurang lebih sekitar segitu. 1 juta. 1 juta. 1 juta kalau dipotong 4.500.000 ya masih 3.500.000 ya, udah sekelas. Aja ya, Bang. Hah? Dari Jepangnya aja. Dari Jepangnya aja, Yang lain. belum yang lain-lain. Amin. Nanti yang lain-lain kita spesifik Jepang dulu. Jadi kalau untuk sistem Jepang ini 5 hari sekali ngunduh, Iya. kemudian pemupukan sebulan. Kalau untuk hama sendiri ada nggak sih Pak? Hama itu ada lembing, Oh lembing, terus apa itu lalat buah. lalat buah. Iya. Terus Terus yang kita paling harus perhatikan ya ini daun-daun yang udah tua itu. oh kalau yang kuning-kuning ya, secepat mungkin harus kita buang. diwiwilin lah ya. Soalnya selain untuk apa itu fotosintesis biar sempurna, jadi sirkulasi udara juga. Betul, Lancar. betul. Terus kalau ini Pak, kalau memang mungkin teman-teman semua pengen nanam Jepang di rumah nih, kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan? Ya modal pertama ya kalau di sini di daerah kita umumnya ya bambu. Oh bambu ya, Iya. untuk ini panggerangan Panggerangan ini ya. Heeh. Kayak gitu. Bambu gitu. Terus apa lagi Pak kira-kira yang mau dipersiapkan? Tali ini Pak ya, Selain tali juga kita harus teliti di itu tadi pembuatan benih. Oh pembuatan benih. Iya, Heeh. jadi kan kita harus ya itu tadi yang sudah kita bicarain di awal. Jadi kan kalau batang udah tua, dia udah ada buahnya, baru itu bisa menghasilkan benih yang bagus, maksimal. maksimal. Jadi nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Kita Iya. harus nyari benar-benar benih yang berkualitas yang Pak ya. berkualitas. Soalnya kita tanam ini kan mau cari hasil. Cari hasil. Betul. Mantap tuh. Cari cuan, cari hasil. Kalau jenis Jepang sendiri ada nggak sih Pak jenis-jenisnya? Atau sama aja? Untuk jenis itu saya nggak, untuk jenis Jepang saya kurang memahami. Yang jelas Jepang itu kalau kita manennya itu nggak ketuaan, di pasar itu diterima dengan baik. Baik ya. Iya. Dan harga oke ya. Harga oke. Beda kalau yang Jepang dipelihara sampai das-das tuyul itu lakunya agak susah teman-teman. Jadi kriteria Jepang yang laku itu ya yang kayak gini-gini ya Pak ya. Iya. Nih teman-teman nih. Kalau untuk metik sendiri gimana Pak? Langsung ditarik Ya aja? biasa. Oh. Jangan kita tarik ntar rusak batangnya. Oh, jadi gimana? Kita petik di tangkainya. Oh gitu nih teman-teman. Ini untuk kualitas Jepang yang super ini seperti ini teman-teman. Ukurannya ya Pak ya. Iya. Bukan seendas-endas maling teman-teman. Jadi kalau ukurannya terlalu besar ya kalau di pasaran kurang tarik lah. Kurang tarik. Tips-tipsnya Pak buat teman-teman semua di rumah yang mungkin pengen nanam Jepang apa sih kira-kira? Tipsnya ya kalau mau nanam Jepang itu ya pertama kita kan harus nyediain lahan. Lahan yang Harus penting ada itu. yang paling penting. Lahan. Terus emang kayaknya kalau soal hasil untuk di Jepang ini kita kan standar kemenangan kita itu umurnya dia itu panjang. Umurnya panjang. Bisa berapa Iya. tahun sih Pak kira-kira? Ya kalau kerawat dia itu bisa 2 tahun. Nah, iya. Mantap. Jadi selama 2 tahun kita gajian terus kalau perawatan rutin ya. Insya Allah amin. Amin. Terus apa lagi Pak tipsnya selain lahan, kemudian nyari benih ya, nyari Iya. benih yang berkualitas. Yang jelas kita tuh kalau untuk di perawatan kita harus maksimalkan. Contohnya ya di penyemprotan, pemupukan. Itu kalau kita ingin hasil yang maksimal, kita harus memaksimalkan untuk perawatannya. Oh gitu. Jadi nggak Iya. sekedar cuman sembarangan tandur, jarke, udah selesai gitu ya. Emang kadang banyak juga yang begitu Pak. Pengennya tanam tiba-tiba di mopo aja eman-eman. Ya iya. Terus jarang disamperin, tiba-tiba pengen buahnya banyak. Nah, kacau itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Kentus ini. Mudah-mudahan buat kalian semua yang mungkin mencari informasi tentang tanaman yang umurnya sampai 2 tahun ya Pak. Iya. Sampai 2 tahun dan bisa mendapatkan cuan jutaan. Bahkan ini kalau udah diproduksi semua bisa sampai tontonan nih kayaknya Pak. Insya Allah. Jadi buat kalian semua yang mungkin mencari-cari informasi tentang tanaman yang 5 hari sekali panen dan umurnya panjang, Jepang ini adalah salah satunya. Dan untuk harga juga paling murah berapa sih Pak biasanya Jepang? Paling murah, Kisaran 2.000. paling murah standarnya, paling Iya. murah 2.000 teman-teman. Dan sekarang ini 3.500 Pak ya. Iya. Mantap banget ya.
Jadi gitu aja teman-teman ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Kendos. Mudah-mudahan dari video ini kalian tercerahkan lah. Yang mungkin punya lahan yang nganggur depan rumah yang nggak terlalu luas, bisa juga ya Pak ditanamin jipang buat nyayur bedeng sendiri atau bisa dijual lah. Jadi gitu aja teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share juga kepada teman-teman kalian semua yang membutuhkan video ini. Terima kasih. Dadah Pak. Dadah.